Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba akan membahas tentang besar sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Sebelum kita ke contoh-contoh soalnya, kita bahas dulu. Ini ada gambar permukaan jam. Permukaan jam. Dalam 1 jam, jarum panjang berputar dari 12 berputar sampai ke 12 lagi, itu membentuk sudut penuh. Jadi jarum panjang dalam waktu 1 jam, dia akan berputar dari angka 12, terus sampai ke 12 lagi, maka akan membentuk sudut penuh. Sudut penuh kita ketahui kemarin adalah 360 derajat. Nah, kita lihat lagi permukaan jam ini terdiri dari 12 selang. Ini selang nih, dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ini namanya selang. Dalam permukaan jarum jam, kalau jarum panjang berputar dari 12 ke 12, 360. Sedangkan permukaan jam ini ada 12 selang, berarti satu selangnya, satu selang besarnya, karena dalam permukaan jam itu ada 12 selang, maka satu selang besarnya 360 dibagi 12, 30 derajat. Jadi dari 12 ke 1 itu 30 derajat, 1 ke 2 30 derajat. Jadi setiap selangnya besarnya 30 derajat. Ya, satu selang 30 derajat. Berarti kalau setengah selang, berarti setengah selang itu misalnya dari 1 ke 2, setengah selang berarti di sini ya. Kalau setengah selang berarti 15 derajat dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ini saya punya soal. Perintahnya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam pada pukul 6.30. Kalau pukul 6.30 itu jarum panjang di 12. Jarum pendek, karena 30 itu kan setengah ya. Setengah 30 per 60 berarti setengah selang. Kalau setengah 7 atau jam 6.30 berarti ini jarum panjangnya di 6. Jarum pendeknya di angka 6 lebih setengah selang. Karena 30 kan lewat setengah tuh ya. Lewat setengah jam. Sekali lagi, 6.30 jarum panjang di angka 6, jarum pendek di 6 lewat setengah selang. Berarti di tengah-tengah antara 6 dan 7. Nah, kalau setengah selang berarti besar sudutnya jam 6.30 itu besar sudutnya karena setengah selang ya. Setengah selang berarti setengah, karena satu selangnya 30 derajat, maka besarnya 15 derajat. Nah, 15 derajat ini disebut dengan sudut kecil. Sudut kecil. Biasanya pertanyaannya nanti, tentukan besar sudut kecil yang dibentuk oleh dua jarum jam pada pukul 6.30. Sudut kecilnya 15 derajat karena setengah selang. Berapa sudut besarnya? Sudut besarnya berarti kalau ini sudut kecil berarti sudut besarnya yang ini. 15 derajat sudut kecil berarti sudut besarnya yang ini. Berarti sudut besarnya sama dengan 360 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 345 derajat. Ini disebut dengan sudut besar. 15 derajat sudut kecil, 345 sudut besar.
Sekarang bagaimana membedakan sudut kecil dan sudut besar? Kalau sudut kecil, besarnya kurang dari 180 derajat. Kalau sudut besar, besarnya lebih dari 180 derajat. Ini cara pertama untuk menentukan besar sudut antara dua jarum jam. Kalau 6.30, kalau kita menggunakan gambar, itu gambarnya begini kan? Berarti sudut yang dibentuk dari jarum panjang dan jarum pendek ini adalah setengah selang. Setengah selang berarti setengah kali 30 derajat atau 15 derajat. Sekarang cara kedua, seandainya tidak ada gambar. Kita tidak pakai gambar, lepas gambar. Berarti cara yang kedua ya, 06.30. Ini pergerakan jarum pendek. Ini berarti ini ada jarum pendek ya. Jarum pendek. Jarum pendek pergerakannya, karena jam 6.30 berarti jarum pendeknya itu 6. Bergeraknya 6 kali 30. 6.30 kan dari selang ini ya. Jarum pendeknya itu dari 12 ini. Bergeraknya dari 12. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 selang. Ya. 6 selang berarti 6 kali 30 ditambah setengah selang. Berarti ditambah 30 per 60 kali 30 derajat. Berarti ini 180 gitu ya. 180 yang ini dapat 2 ditambah 15. Ya, sama dengan 195 derajat. Ini pergerakan jarum pendek. Nah, sekarang pergerakan jarum panjangnya. Jarum panjangnya bergeraknya mulai dari, kalau lewat 30 jarum panjangnya berarti dari ini ya, dari 12 ke 6 itu berarti 6 kali 30. Sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, sudut kecil itu selisihnya nih. Jadi selisih, kita lihat selisih. Selisihnya berarti 195 dikurang 180, 15 derajat. Kalau 15 derajat karena kurang dari 180, maka ini namanya sudut kecil. Berarti sudut besarnya sama ya, 360 derajat dikurang 15 derajat, hasilnya 345 derajat. Ini disebut dengan sudut besar. Berarti ada dua cara ya. Kalau menggunakan gambar seperti ini, hati-hati menggambarnya. Kalau yang dua tanpa gambar. Kalau tanpa gambar kita lihat jarum pendek pergerakannya. Jarum pendek itu 6 kali 30 ditambah 30 per 60 kali 30. Ini yang jarum pendek. Kalau jarum panjangnya dari 12 ke 6 karena 30 tuh ya. 30 kan di 6. Berarti dari 12 ke 6 itu adalah 6 kali 30. Maka sudutnya itu adalah merupakan selisihnya. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. 15 derajat itu disebut dengan sudut kecil. Oh, berarti sudut besarnya, karena sudut kecil ditambah sudut besar 360, maka sudut besarnya adalah 360 dikurang 15, 345 derajat. Kita lihat lagi yang nomor 2 contohnya. Pukul 9.15 menit. Pukul 9 lewat 15 menit. Cara yang pertama. Pukul 9:4 namanya itu ya. Pukul 9:4. Kalau kita melihat gambar, kita lihat sudut kecil, sudutnya. Kita lihat sudut yang di sini dulu. Sudut yang ini, yang dibentuk oleh dua jarum panjang dan jarum pendek. Kalau dari ini ke sini, berarti ini jaraknya lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat ditambah, lihat yang ke sini. Karena ini 9
lewat 15. Berarti jam 9 lewat seperempat kalau biasanya kita menyebutnya ya. 9 lewat seperempat. Berarti jarum pendeknya itu kalau 9 lewat seperempat berarti 9 lewat seperempat selang. Seperempat selang berarti ini kita bagi 4 ini. Antara 9 dan 10 ini kita bagi 4. Kalau lewat 30 tadi kan ya kita bagi 2 kan. Jam 6 lewat setengah. Kalau ini 9 lewat seperempat. Berarti ini kita bagi 4 satu selangnya. Berarti 9 lewat seperempat itu kira-kira di sini. Berarti yang di sini sisanya 3/4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ditambah seperempat, 2/4, 3/4. 3/4 kali 30. Kita lihat 3/4 kali 30 berarti 150 ya, ditambah 90 bagi 4 22,5. Oh berarti ini 172,5 derajat. Karena kurang dari 180 derajat, maka ini namanya sudut kecil. 172,5 derajat disebut sudut kecil karena kurang dari 180 derajat. Nah, berapa sudut besarnya? Nah, ini sudut kecilnya berarti yang ini, ini sudut kecil ini. Oh, sudut besarnya berarti yang ini. Sudut kecil ditambah sudut besar 360. Maka sudut besarnya sama dengan 360 derajat dikurangi 172,5 derajat sama dengan berapa? 187,5 derajat. Ini disebut karena lebih dari 180. Ini disebut dengan sudut besar. Ini kalau kita melihat gambar. Lihat gambar sekali lagi ya. Lihat kalau kita lihat gambar, sudutnya berarti kalau kita mau mencari sudut yang ini 1, 2, 3, 4, 5 selang berarti 5 kali 30. Yang di sini karena 9 lewat seperempat, maka yang ini kita bagi 4 ya. Kita ambil seperempat berarti ini sisanya 1, 2, 3/4. Nah sekarang kalau tanpa gambar, cara yang kedua 9, 15. Kalau tanpa gambar 9, 15. Pergerakan jarum pendek. Jarum pendeknya sama dengan 9 kali 30 ditambah 15/60 kali 30. Ini ya berarti 270 ditambah 15 bagi 2 berapa? 7,5. Oh 277,5. Ini yang jarum pendek. Sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dari angka 12. Sekarang yang jarum panjang. Lewat 15. Kalau jarum panjang lewat 15 berarti di angka 3 ya. Jarum panjang di angka 3 berarti 3 kali 30 sama dengan 90 derajat. Berarti sudut yang ditanyakan adalah yang selisih. Berarti selisihnya sama dengan 277,5 dikurang 90 derajat. Sama dengan 187,5 derajat. Ini disebut karena lebih dari 180 maka namanya sudut besar. Berapa sudut kecilnya? 360 derajat dikurangi 187,5 derajat. Hasilnya
172,5 derajat. Karena tidak sampai 180 maka namanya sudut kecil. Gimana, bisa dipahami? Berarti ada dua cara. Kalau kalian mau menggunakan gambar boleh, mau tidak menggunakan gambar langsung boleh. Terserah, tinggal kalian pilih pakai yang mana, tapi harus teliti ya. Kalau lewat 15 berarti lewat seperempat, berarti 9 lewat seperempat. Kalau lewat 30 berarti 60 lewat setengah, dibagi 2 ini. Kalau lewat seperempat berarti kita bagi 4. Kalau lewat 20 berarti sepertiga ya, 3 bagi 3. Gimana, bisa dipahami? Kita coba contoh berikutnya. Perintahnya masih tentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 11.35. Kita coba langsung tanpa gambar ya. Tanpa gambar, berarti ini pergerakan jarum pendek dulu. Pergerakan jarum pendeknya 11 kali 30 ditambah 35/60 kali 30. Ini sama dengan, ini jadi 330 ya. 330 ditambah, ini 2 ya. Dapat berapa ini? 17,5. 17,5 sama dengan 347,5 derajat. Ini pergerakan jarum pendek. Jarum panjang. Jarum panjangnya kalau lewat 35 berarti yang panjang di angka 7. Berarti 7 kali 30 sama dengan 210 derajat. Sekarang selisih. Selisih berarti kalau yang namanya selisih yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 347,5 dikurangi 210 derajat. Hasilnya 137,5 derajat. Ini tidak sampai 180, berarti ini disebut dengan sudut kecil. Berapa sudut besarnya? Sudut besarnya 360 derajat dikurangi 137,5, hasilnya 222,5 derajat. Karena lebih dari 180 maka namanya sudut besar. Kalau ada soal hati-hati ya. Hati-hati baca soal. Pertanyaannya yang ditanyakan sudut besar apa sudut kecil. Kalau sudut besar berarti yang lebih dari 180. Kalau sudut kecilnya yang kurang dari 180. Contoh berikutnya. Pukul 8.45. Kita lihat pergerakan jarum pendek. Jarum pendeknya 8 kali 30 ditambah 45/60 kali 30. 240 ditambah 22,5 derajat. Maka hasilnya 262,5 derajat. Pergerakan jarum panjang. Pergerakan jarum panjangnya lewat 45 berarti panjangnya di angka 9. Berarti 9 kali 30. Ingat ya, lewat 45 berarti kan yang panjang di angka 9. Kalau 35 yang pendek, yang panjang di angka 7. Ini di angka 9. 270 derajat. Selisih. Ingat-ingat kalau namanya selisih itu
yang besar dikurangi yang kecil, berarti 270 derajat dikurangi 262,5 derajat menghasilkan 7,5 derajat. Oh, ini berarti sudut kecil. Berapa sudut besarnya? 360 dikurangi 7,5 derajat menghasilkan berapa ini? 352,5 derajat. Ini disebut dengan sudut besar. Nah, sudah dipahami? Hati-hati sekali lagi ya baca soal nanti ya. Kalau ada soal perhatikan yang ditanyakan sudut kecil apa sudut besar. Kalau sudut kecil cirinya yang kurang dari 180. Kalau sudut besar adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membimbing kalian, mempermudah, mempelajari tentang menentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.